Chapter 170 Gachyakuta telah rilis dengan judul Petir di Siang Bolong, di mana Rudo mengamuk di hadapan pemimpin Hellguards sekaligus kakaknya Zanka, yaitu Kyoka Nijiku, karena kedatangannya pada chapter lalu menyebabkan kematian Enjin. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari interogasi yang menyeramkan, di mana ruangan interogasi itu menempatkan Rudo bersama Kyoka Nijiku saja minasan. Kyoka membuka buku, membacanya bahwa Rudo Surebrek adalah giver berusia 15 tahun, tempat lahirnya di Sphere dan tidak memiliki kerabat yang masih hidup. Rudo turun ke ground seorang diri 1 bulan yang lalu. Tak lama kemudian, dia direkrut oleh seorang cleaner lalu bergabung dengan organisasi mereka sehingga memperoleh identitas yang sah. Setelah membaca semua data itu, Kyoka pun tahu kalau tampaknya para cleaner telah mengikuti seluruh prosedur resmi sebelum Hellguard sempat menemukan sedikit pun kesalahan. Seperti biasa, kepala cleaner selalu menutup setiap celah. Sementara itu, di tempat yang berbeda, ada Gauntes dan Lily yang sepertinya berhasil melarikan diri dari Hellguards. Gauntes pun bertanya pada Lily, "Kenapa kita melarikan diri?" Namun Gauntes menebak bahwa sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, di mana Lily tahu kalau Hellguards tidak akan membiarkan pembuat choker itu bebas. Dan Lily menjadikan keselamatan Gauntes sebagai prioritas utama. Lily pun menanggapi, jika Hellguards menangkap Gauntes, maka mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Terlebih lagi, jika Lily melakukan sesuatu di depan mereka, Hellguard akan menganggapnya sebagai tindakan yang membahayakan. Jadi Lily langsung bertindak sebelum itu terjadi. Gauntes berkomentar, kalau Hellguard menangkap Lily, maka Lily juga tidak akan bisa menggunakan Jinki miliknya. Sebagian besar perlengkapan Hellguard dibuat dari material yang mencegah seorang giver menggunakan kekuatannya. Mendengar itu, membuat Lily menghela nafas dan protes. Andai saja mereka menggunakannya pada Mimo, semua ini pasti sudah selesai jauh lebih cepat. Gauntes beranggapan bahwa mereka mungkin tidak yakin material itu akan efektif terhadap Mimo dalam wujud monsternya. Selama Hellguard menahan Rudo, Gauntes juga tidak bisa mendekatinya. Tapi Gauntes yakin mereka akan membebaskannya begitu mereka memastikan Rudo tidak melakukan kesalahan apapun. Tentu saja selama anak itu tidak melakukan hal yang gegabah. Kita pun diperlihatkan bagaimana tingkah laku Rudo di hadapan Kyoka yang langsung mematahkan tali borgolnya yang terikat pada meja, kemudian menendang meja itu ke arah Kyoka. Wah, di sini Rudo benar-benar mengamuk. Terlihat jelas kalau dia sangat marah. Namun dengan santainya, Kyoka menutup buku yang dibacanya, berkomentar, "Jadi karena kau tidak bisa menggunakan jinkimu, kau memilih menggunakan kekerasan fisik." Kemudian dia menghentikan laju meja yang terlempar ke arahnya hanya dengan 1 tangan. Dan dengan cepat dia membalas dengan melemparkan meja itu ke arah Rudo, padahal posisinya masih duduk minasan. Di sini, Rudo pun langsung menghindar dengan cara kayang sehingga meja itu meledak menabrak dinding. Dan Rudo mengubah posisinya membungkuk ke depan selayaknya hewan buas yang bersiaga. Tapi Rudo dibuat terkejut ketika Kyoka sudah berada tepat di hadapannya dan mampu melemparkan Rudo ke dinding hanya dengan tinjunya saja minasan. Wah, di sini Rudo benar-benar kesakitan sekalipun kedua tangannya mampu menahan tinjunya Kyoka. Beuh, kuat banget ya Kyoka itu. Ketika kaki Rudo kembali menapak lantai, Kyoka tahu kalau Rudo akan menyerangnya. Sehingga dia lebih dulu menarik tangan kanan Rudo dan membantingnya ke lantai begitu saja. Tubuh Rudo pun sampai terbalik minasan. Di sini, Kyoka juga sempat melemparkan bukunya ke atas dan kini menangkapnya lagi dengan gerakan yang sangat anggun sekaligus keren loh. Pelan-pelan, Kyoka kembali berjalan dan duduk di kursinya, mengatakan, "Bocah, aku bahkan tidak perlu membelenggumu. Majulah, lampiaskan semuanya. Aku dengan senang hati
akan membantumu merasakan rasa besi dari darahmu yang keluar. Namun siapa sangka, Rudo benar-benar menjadi monster dengan berkata, "Engine mati karena kalian. Kalau saja kalian tidak menghalangiku, aku pasti bisa menyelamatkannya. Ini salah kalian yang harus menghalangiku." Rudo pun mengingat kondisi terakhir Engine yang kritis, lalu berteriak dengan menyeramkan, "Aku tidak peduli seberapa tinggi dan berkuasanya kalian para Helguard, akan kucabik-cabik kalian semua." Kemudian Kyoka dengan tegas berkata, mereka yang kehilangan ketenangan, mengabaikan kesalahan dan perbuatan buruk mereka sendiri, lalu menimpakan seluruh kesalahan kepada orang lain. Kau berteriak seperti bayi, matamu masih tertutup terhadap kebenaran. Lalu Kyoka menatap Rudo tajam dan berkata, "Kaulah yang membawa Engine ke ambang kematian, Rudo Surebrek. Karena mempertontonkan kekuatanmu secara gegabah, kau hampir mengubah nyawa yang masih bisa diselamatkan menjadi barang rongsokan. Kau sama sekali tidak menyadari niat jahat yang menyelimutimu saat tubuh dan jiwamu berada dalam kondisi yang hancur. Tenggelam dalam kekuatan supermu, kau bahkan tidak lagi dapat melihat rekanmu sendiri dengan jelas. Dan sekarang, kau menghakimiku? Konyol, kau perlu tahu posisi dirimu. Dan nanti kau akan berterima kasih kepada kami karena telah menyelamatkan penipu licik yang suka merayu itu." Mendengar semua ucapan Kyoka, membuat Rudo sangat terkejut dan tak bisa melawan lagi Minasan. Dia tidak percaya kalau Engine ternyata masih hidup dan ditolong oleh Helguard. Dan kita pun diperlihatkan Engine yang terbaring di kamar perawatan sambil merokok setelah mendapatkan penyembuhan. Dia ditegur oleh seseorang yang berhasil menyelamatkan nyawanya, seseorang yang memiliki jingki khusus yang mengomel padanya. Dilarang merokok. Dan kalau aku harus mengatakannya sekali lagi, akan kucabut habis rambut pirangmu itu dengan restu kakakku. Dengan wajah menyebalkan, Engine hanya berkata, "Sorry." Dan chapter 170 Gachiakuta pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, ternyata cara Rudo yang melihat Engine sebagai objek alias benda dan bermaksud menolongnya menggunakan kemampuannya itu justru berbahaya bagi Engine ya. Kyoka justru mengingatkan Rudo bahwa Engine yang masih bisa diselamatkan malah akan mati kalau Rudo berhasil mengaktifkan jingkinya pada tubuh Engine. Fiuh, nyaris saja Engine berubah menjadi barang rongsokan. Tapi pertanyaannya, siapakah orang yang menyelamatkan Engine ini? Dia bukanlah Amo maupun Alice sebagai dua karakter yang bisa menyembuhkan. Namun sesuai prediksi, dari cara berbicara orang yang menyembuhkan Engine ini membuat kita mengambil kesimpulan kalau Engine memang pernah melakukan ini sebelumnya. Dia mengaktifkan Time Walk dan diobati oleh orang yang sama. Apakah dia adalah salah satu anggota Helguard juga? Cara dia menyebut kakakku alias my sisters membuat kita berpikir apakah dia adalah saudaranya Zanka dan Kyoka, yaitu Goka Nijiku? Apakah dia memiliki seri Watchman juga yang disebut-sebut oleh Engine sebagai bukan jingki biasa? Kalau menurut Minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.